Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada, oleh karena kebaikannya, pemeliharaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Patutlah kita memuji Tuhan, mengagungkan namanya, meninggikan Dia, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan dasari lewat kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sikap yang baik kita datang kepada Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Haleluya. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Allah yang ajaib. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, masuk di dalam penyembahan, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan tolong kami semua dimanapun kami berada.
Tuhan, Engkau mengurapi kami sehingga setiap firman yang sebentar kami akan dengar, kami semua dapat mengerti, dan dengan penuh ketaatan, penuh kasih kami terhadap Engkau, kami pun belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-4. Puji Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-14, ini kisah tentang seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini mewarisi kerajaan dari ayahnya sendiri, tetapi ayahnya tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama kepemimpinannya. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Asa kita bisa melihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-14 dalam ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Puji Tuhan. Ya, di dalam ayat ini, ayat yang sudah kita baca, baik sekali Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam satu pasal ataupun sampai di pasal yang ke-15 dari kisah tentang Raja Asa tersebut. Tadi saya sudah katakan bahwa Asa ini mewarisi pemerintahan dari ayahnya sendiri. Tetapi kalau kita melihat ketika Asa menjadi raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan satu terobosan yang baik sekali yang dibuat oleh Raja Asa untuk mereka kembali mencari Tuhan. Karena dalam pemerintahan sebelumnya kita melihat bahwa orang-orang Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan. Nah, terhadap Raja Asa, apa yang sudah dilakukan terhadap kerajaannya, kerajaan yang dipimpinnya, kerajaan dari orang-orang Israel yang ada di Yehuda, kita melihat bahwa apa yang dituliskan di dalam ayat yang keempat, bahwa Asa memiliki satu terobosan yang baik sekali untuk orang-orang Israel ini kembali lagi kepada Tuhan, ya, mematuhi perintah Tuhan, kembali lagi untuk mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya yang akan kita baca dari 2 Tawarik pasal yang ke-14, ada begitu banyak hal yang menjadi keuntungan, bahkan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh Raja Asa ini karena ia mendasari pemerintahannya dengan takut akan Tuhan, dengan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kehidupan orang yang mencari Tuhan adalah kehidupan orang yang berbeda dengan orang yang tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita sebagai orang-orang yang percaya pun kita bisa menyadari bahkan merasakan ketika kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat kehidupan orang yang mencari Tuhan menurut kisah daripada Raja Asa yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14, di dalam ayatnya yang ke-5 di situ dikatakan bahwa ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi karena Raja Asa ini memerintah dengan takut akan Tuhan, bahkan ia pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan, maka satu keuntungan yang didapat adalah mereka ada di dalam keadaan aman, ya.
sesuai dengan yang tertulis di dalam ayat yang kelima tadi. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Kata atau kalimat aman sendiri adalah satu kata yang memiliki arti bebas dari bahaya, ya, bebas dari gangguan, dalam keadaan tentram. Nah, itulah keadaan orang yang mau mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka ada dalam keadaan aman, ya. Aman di sini bukan berarti bahwa kita tidak akan menghadapi tantangan atau kita tidak akan menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi bila mana kita menghadapi permasalahan atau persoalan, hati kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dalam kita mengiring akan Tuhan. Tidak ada kita mempersalahkan Tuhan dengan kejadian atau keadaan apapun yang sedang menimpa kehidupan kita. Terlebih lagi karena Yesus sudah mati bagi kehidupan kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Aman berarti karena kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus. Kita tidak lagi tertuduh dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan jahat di masa-masa yang lalu yang kita lakukan di luar daripada Tuhan. Ya, artinya kita ada dalam keadaan damai, kita ada dalam keadaan sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dosa itu menuduh kesalahan-kesalahan yang kita buat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengadakan pertobatan, itu akan senantiasa menuduh kita untuk membawa kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Tetapi Yesus sudah menebus kehidupan kita. Nah, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita selalu mencari Tuhan, kita ada dalam keadaan aman, kita dilayakkan. Kita yang tadinya tidak layak, kita yang tadinya tidak berarti, tetapi oleh karena Yesus sudah mengangkat kehidupan kita, kita dilayakkan. Jadi dosa, kesalahan itu tidak lagi bisa menuduh kehidupan kita. Kita bisa hidup dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu dengan hati nurani yang murni. Karena kita tahu Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Itu sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang senantiasa mencari Tuhan, orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, hidupnya pun akan selalu dijaga untuk tidak lagi berbuat dosa, untuk tidak lagi berbuat pelanggaran dalam kehidupannya. Ya, Raja Asa ketika dia memutuskan untuk seluruh rakyatnya dan kerajaannya merendahkan diri di hadapan Tuhan, kembali mencari Tuhan, Tuhan karuniakan keamanan, ketentraman, ya, bebas dari bahaya. Walaupun dalam keadaan yang sulit, orang yang senantiasa mengutamakan Tuhan, orang yang mencari Tuhan ada di dalam keadaan yang aman, ya. Mazmur pasal yang ke-46. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Di situ firman Tuhan katakan, Mazmur pasal yang ke-46, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi kita melihat melalui ayat-ayat ini bagaimana Tuhan janjikan rasa aman itu di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Ada rasa aman. Apakah Raja Asa tidak menghadapi musuh?
dalam ayat-ayat selanjutnya disebutkan bahwa musuh yang dihadapi oleh Raja Asa bersama dengan pasukannya itu musuh yang sangat kuat sekali. Tetapi dia merasa aman karena dia tahu bahwa penolongnya adalah Tuhan Allah yang hidup. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita setia, biarlah kita terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita melihat selanjutnya, ketika Raja Asa ini memiliki satu terobosan untuk dia merendahkan diri dan mencari Tuhan, maka dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemajuan kerajaannya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 dari 2 Tawarik pasal yang ke-14, di situ dikatakan, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi karena mereka ada dalam keadaan aman, aman bukan karena mereka kuat secara pasukan keamanan negeri tersebut, tidak, tetapi aman karena mereka tahu bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Ya, sehingga mereka pun dalam keadaan yang aman itu bisa membangun. Dalam ayat yang kita baca tadi, ia membangun kota Yehuda, ia membangun benteng-benteng, memperkuat kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun, tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan, bukan tinggal diam dan menikmati keselamatan tersebut. Tidak hanya seperti itu, tetapi kita diwajibkan untuk kita membangun kerohanian kita, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, tidak sama dari pertama kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menolong kita, menyembuhkan kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Lalu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas seperti itu. Tuhan penolong, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang membela. Ketika kita ada dalam keadaan tertekan, masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kalau pemahaman kita hanya sekedar Tuhan penolong, Tuhan penyembuh, kita akan dibuat menjadi kecewa karena masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita bertumbuh, kita membangun kerohanian kita lebih kuat lagi. Tingkatkan pemahaman kita, pengertian kita, tanggung jawab kita dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan, Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya kita terus bertumbuh, kita terus bertambah-tambah dalam kita mengiring akan Tuhan. Ya. Sehingga apa yang tadi tertulis di dalam Mazmur 46 tadi, bagaimana dunia akan berubah, bumi ini akan bergoncang, itu tidak mempengaruhi iman percaya kita. Karena kita sudah berakar, karena kita memiliki komitmen untuk membangun kerohanian kita lebih tangguh lagi di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menyertai kehidupan kita. Ya. Orang yang membangun kerohaniannya, orang yang bertumbuh itu adalah orang yang berdampak. Ada buktinya, berbuah
sikap hidup kita, perkataan dan perbuatan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, tidak hanya kita sibuk untuk kita ada di dalam pelayanan di dalam gereja, tetapi orang lain menjadi kecewa dengan sikap hidup kita sehari-hari yang kita tunjukkan. Tetapi orang yang bertumbuh itu akan berbuah. Buahnya pun sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pastilah kita akan berbuah yang manis. Ya, perbuatan kita, perkataan kita pun akan memberkati orang lain. Ya, jadi kita harus bertumbuh, kita harus membangun kerohanian kita. Sama seperti Raja Asa, dia dapat melakukannya karena mereka ada dalam keadaan aman. Tuhanlah yang memberikan rasa aman, keadaan yang aman di dalam kehidupannya bersama dengan kerajaannya. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 di situ juga dikatakan, katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Ya, di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Raja Asa bersama dengan pasukannya mereka menjadi kuat. Mereka memperkuat benteng, memperkuat pasukan. Artinya ada upaya untuk membuat kerajaannya itu kokoh. Ya, salah satunya karena mereka merendahkan diri dan mencari Tuhan. Sehingga Tuhan karuniakan keamanan. Dengan keamanan itu mereka bisa terus menjadi kuat. Nah, demikian dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita menyediakan waktu kita untuk terus dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga ketika masalah dan kesulitan datang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita senantiasa belajar melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Yesaya 40 di situ dikatakan bahwa kita akan semakin dikuatkan, ya. Kita akan semakin Tuhan membawa kehidupan kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 dan seterusnya. Tuhan bawa kehidupan kita untuk menjadi kuat. Oleh karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita merendahkan diri, kita mencari Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 pun firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menjadi kuat kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan, mencari perkenan-Nya dalam kehidupan kita. Ya. Sedangkan firman Tuhan membawa kehidupan kita, mengajak kita untuk kita menjadi kuat. Kenapa kita dituntut untuk menjadi kuat? Karena kesulitan dan tantangan yang akan kita alami, kita tidak tahu. Apakah itu bentuknya semakin besar, semakin sulit? Tetapi kalau kita terus ada di dalam Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kekuatan itu dalam kehidupannya. Lalu Raja Asa pun menjadi kuat bersama dengan pasukannya. Tadi saya katakan bahwa mereka walaupun dikatakan dalam keadaan aman bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan. Musuh cukup berat, ya. Tidak sesuai dengan jumlah pasukan yang dimiliki oleh Raja Asa. Pasukan musuh itu jumlahnya lebih besar lagi.
Tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan mengaruniakan kemenangan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dari 2 Tawarik pasal yang ke-14. Di situ dikatakan Tuhanlah yang mengaruniakan kemenangan. Kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka mau mencari Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Salah satu keuntungan orang-orang yang mencari Tuhan adalah Tuhan mengaruniakan kemenangan. Kemenangan atas masalah, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas segala tekanan hidup yang kita alami. Tuhan berikan kemenangan. Bentuknya seperti apa? Hanya Tuhan yang tahu. Apa yang Dia perbuat dalam kehidupan kita semuanya baik. Ya. Tuhan mengaruniakan yang baik, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Roma 8 pun dikatakan bahwa dalam semuanya, dalam setiap tantangan, dalam setiap permasalahan, kita lebih dari orang-orang yang menang, firman Tuhan katakan. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, teruslah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. 2 raja sebelum Raja Asa dalam pemerintahan kerajaan Yehuda. Mereka tidak lagi mau mencari Tuhan, tidak lagi mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga mereka pun digulung habis oleh musuh-musuhnya. Ya. Tapi marilah kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau masuk di dalam doa, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin, haleluya. Tuhanku terlebih Engkau besar. ajaib, Engkau besar Tuhan. Tak pernah Kami menyembah terlambat Engkau, kami janji-Mu yang memuji Engkau Allahku. menolong Haleluya, hidupku. haleluya, haleluya, Kuasa-Mu haleluya. terlebih besar. Glory, glory, haleluya, Tuhanku terlebih besar. haleluya, Tak haleluya. pernah terlambat janji-Mu pulihkan hidup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang besar. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya akan setiap firman-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu itu nyata, pertolongan-Mu ajaib. Besar kasih-Mu, besar cinta-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bawa kami mendekat pada-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau harapan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau penyelamat kami. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib Engkau Tuhan. Besar dan agungnya nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya.
di dalam-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanku terlebih besar. Ajaib, ajaib, Tak pernah ajaib Engkau terlambat Yesus janji-Mu Tuhan. ya Haleluya, menolong hidupku. haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong Ajaib, hidupku. ajaib, ajaib. Terima kasih Kuasa-Mu Yesus, Yesus terlebih Tuhan. besar, Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
senantiasa menyertai kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajar kami setia mengiring Engkau Tuhan. Ajar kami taat akan setiap firman-Mu. Firman-Mu ajaib, firman-Mu hidup. Firman-Mu adalah janji yang manis bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nantikan pertolongan-Mu Tuhan. Kami nantikan tangan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau heran, Engkau ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Kuatkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami. Roh Kudus penuhi kami, jamba hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, baik bagi kami Tuhan, baik bagi kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ajar kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi inilah hidup kami mau datang kepadamu. Kami mau terus dekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya Haleluya, haleluya, haleluya. terukir
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa kami di sorga,
Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami. Untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan, mengajak kami untuk kami terus mendekat kepada Engkau, mengutamakan Engkau dalam segala hal, membawa hidup kami untuk kami terus mencari perkenan-Mu ya Tuhan, mencari wajah-Mu, membawa hidup kami untuk lebih dekat lagi, lebih setia lagi dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu. Dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun yang sedang dihadapi, dalam sakit penyakit apapun yang sedang dialami, kuasa Tuhan, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa dan keajaiban, Engkau Tuhan akan menjamah, memberikan kekuatan baru, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, membawa hidup kami untuk dekat kepadamu ya Tuhan, mengerti kehendak-Mu melalui setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau akan terus menjamah kehidupan kami, melembutkan hati kami untuk kami dapat menerima setiap firman-Mu itu, belajar melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin setia, menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terluput dari hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari kuasa-Mu. Kalau kami mengangkat tangan kami kepadamu, mohon pertolongan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, maka Tuhan akan menolong kehidupan kami, menjamah kehidupan kami, menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Engkau berkati bangsa dan negara kami, Engkau berkati biarlah Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, pemimpin-pemimpin kami boleh diberikan hikmat akal budi yang daripada-Mu, hidup dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Kalau kami terus membawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, kami yakin dan percaya Roh Tuhan akan bekerja dalam bangsa dan negara kami ya Tuhan, dipimpin, dituntun di dalam kehendak-Mu saja. Berkati pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, di kota, di desa, dimanapun Tuhan, di tempat-tempat terpencil sekalipun, di mana ada firman Tuhan diberitakan. Tuhan memberkati sehingga semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau, percaya kepadamu ya Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat dan Soho, GPDI Ketapang, Keramat dan Soho ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan mengurapi kami semua, memakai kehidupan kami untuk kami terus membawa pelayanan pekerjaan Tuhan ini boleh terus maju, membawa jiwa-jiwa untuk lebih setia lagi mengiring dan mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah beri, kami boleh belajar kembali melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan kiranya Engkau layakkan terus kehidupan kami di hadapan-Mu. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, memakai kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, terpujilah akan Engkau. Kami akhiri ibadah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.